Bentuk to infinitive, bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata lain. Bentuk to infinitive sendiri ada beberapa. Yang pertama berupa kata atau biasanya difungsikan sebagai noun singular. Contoh, to sleep, tidur, atau nanti berbentuk perfect, to have slept, atau nonverbal, to be in the class, pasifnya to be picked up, to have been finished, perfect pasif, atau perfect nonverbal, to have been here. Nah, tidur, menyapu, berada di kelas, dijemput, diselesaikan, sudah di sini. Nah, semuanya bisa difungsikan sebagai to infinitive dengan menambahkan to di depannya dan verb 1. Mereka kebanyakan kita fungsikan sebagai noun yang hanya satu kata, word saja anggapannya ya, meskipun dalam penelitiannya sebenarnya analisanya ada beberapa, ada to dan sleep. Nah, itu kan ada dua kata sebenarnya gitu, tapi dianggapnya satu. Nah, satu kesatuan kasarannya. Bedakan jika kita terapkan dalam kalimat to infinitive tidak berposisi sebagai kata kerja dalam kalimat bahasa Inggrisnya. Contoh, to read is my hobby. Membaca adalah hobi saya. Kata kerja intinya itu is, to read itu sebagai subjek, makanya kita sebut dia fungsinya sebagai noun di sini. Contoh yang kedua, he wants to sing. He wants to sing. To infinitive sebagai objek ya, sebenarnya bisa juga gerund. Nah, di sini tipe kita tulis gerund, sebenarnya to infinitive. Dia ingin bernyanyi. Nah, kita bisa menambahkannya, memungsikannya sebagai kata yang difungsikan sebagai benda. Tapi sebenarnya ada fungsi lain ya. Nanti kita bahas lagi. Bentuk to infinitive yang kedua berupa frasa. Nah, bedakan dengan yang kata tadi, to infinitive phrase adalah frasa yang terdiri dari infinitive, to infinitive dengan objek atau modifiernya. Modifiernya sendiri merupakan kata atau phrase atau clause yang berfungsi sebagai adjektif atau adverb yang menerangkan kata atau kelompok kata yang lain. Nah, dalam hal ini adalah infinitif itu sendiri. Sebenarnya ya mudahnya karena dia itu verb yang difungsikan sebagai benda, maka dia bisa rangkaiannya layaknya kata kerja, yaitu terdiri dari verb, objek, adverb bisa, atau ada adjektif di belakangnya juga bisa. Nah, tergantung objeknya berupa apa. Ada objeknya berupa kata saja, frasa yang lain, frasa benda ya, atau klausa juga bisa. Contoh pada kalimatnya, to eat breakfast. To eat-nya itu to infinitive-nya, breakfast direct objeknya, dia objeknya. Berbeda dengan yang tadi hanya to sleep. Nah, to sleep. Nah, di sini kan ditambahkan objek, memakan sarapan. Contoh lainnya, to run through the rain. Berlari menembus hujan. Through the rain adalah modifier yang berbentuk prepositional phrase atau biasanya kita sebut ya adverb. To be loved equally. Nah, to be loved itu pasif infinitifnya, sedangkan equally adverbnya. Boleh dicintai dengan setara. Contoh yang terakhir, to have lunch together. To have itu to infinitifnya, lunch objeknya, together adverbnya. Jadi bisa diikuti adverb, adjektif pun bisa ya, tapi kalau adjektif biasanya verbnya tertentu. Thanks for watching.